Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang tugas CGP modul 1.4 yaitu demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Saya Zeni Dwi Cahyanto SPD, CGP Angkatan 8 di Kota Blitar, UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Blitar. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif melalui dialog atau komunikasi antara guru dan murid. Restitusi bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuan menstabilkan identitas adalah untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal atau orang yang melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh pertanyaan untuk guru kepada siswa yaitu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pertanyaan atau pernyataan yang kedua, kamu bukan satu-satunya murid yang pernah melakukan kesalahan ini, nak. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid dengan memahami kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid. Maka, guru dan murid menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Contoh pertanyaannya, kamu tentunya memiliki alasan melakukan itu kan, nak? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika menstabilkan identitas telah tercapai di tahap 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di tahap kedua, maka murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin, nak? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itulah 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, berikut penerapan segitiga restitusi yang diperankan oleh siswa SMPN 1 Blitar dan juga saya selaku CGP Angkatan 8 di Kota Blitar. Selamat menyaksikan. Bintang, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Gladys? Saya mengganggu Gladys, Pak, saat Gladys sedang membuat peta konsep. Mengapa kamu lakukan itu, nak? Tadi saya hanya berniatan untuk bercanda saja, Pak. Apakah kamu tahu bercanda yang berlebihan itu tidak baik loh, nah. Apalagi bercanda dengan mengganggu temanmu sedang mengerjakan tugas, itu sangat mengganggu, nah. Iya, Pak, saya tahu. Saya tadi tidak sengaja. Saya hanya ingin bercanda saja, Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Kamu melakukan bercanda seperti itu pasti punya alasan, bukan? Kamu pasti senang bila temanmu terkejut. Bukan begitu, Bintang? Iya, Pak. Sekarang
mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang mana yang belum kamu tunjukkan. Mungkin keyakinan kelas yang belum saya tunjukkan adalah bersikap baik dengan orang lain, menghargai dan menghormati sesama teman. Sebenarnya kamu paham dengan keyakinan kelas tersebut, tapi kamu belum bisa menerapkannya di kelas, belum menerapkannya secara maksimal. Ya Pak, maaf saya belum bisa menerapkannya secara maksimal. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tentunya saya akan minta maaf kepada Gladys dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Bagus, sekiranya nanti diulang lagi, bagaimana? Saya bersedia dan siap menerima sanksi karena saya tadi sudah berjanji atas perbuatan yang sebelumnya pernah saya perbuat. Baiklah, sekarang kamu minta maaf kepada Gladys ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Iba Pamungkas, siswa kelas 9H di SMP Negeri 1 Blitar. Dari adegan yang saya perankan tadi, saya dapat mengerti dan belajar akan pentingnya memegang teguh sikap saling menghargai dan menghormati sesama teman maupun orang lain. Terlebih saat kita bercanda dapat mengganggu atau jahil, itu hal yang tidaklah baik dan dapat merugikan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Agnes. Selamat pagi Pak Zeni. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Zeni ke sini? Mungkin berkaitan saya belum mengumpulkan tugas menulis teks cerpen, Pak. Ya benar. Bukankah pertemuan sebelumnya kamu masuk ya? Iya Pak, saya masuk sekolah tapi saya lupa mengerjakan. Agnes, semua orang pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi Bapak tidak tertarik untuk mencari kesalahan tersebut. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Karena tindakan kita, khususnya tindakan kamu, pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas, Nak? Saya menunda mengerjakan tugas karena semalam saya lihat film drama Korea, Pak. Hingga akhirnya ketiduran, Pak. Oh, begitu. Kamu masih ingat keyakinan kelas di kelasmu yang sudah kita buat bersama-sama? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas mana? Selalu bertanggung jawab dan disiplin, tepat waktu, mengerjakan atau mengumpulkan tugas, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya jalan keluar untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak berlebihan menonton film drama Korea. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Zeni dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Pak Zeni apresiasi untuk tanggung jawabmu tersebut. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Zeni. Permisi. Saya Agnes, siswa kelas 8D di SMPN 1 Blitar. Dari adegan yang saya perankan tadi, saya belajar bahwa sebagai murid, saya harus bertanggung jawab dan disiplin waktu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.